Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Matthew Prayogo. Saya dari program studi Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan NIM 185314014. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai swapping. Swapping adalah suatu metode pengalihan yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara dan dipanggil kembali ke memori jika melakukan eksekusi. Jadi, manajemen memori tanpa swapping adalah manajemen memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Baik, di sini terdapat contoh swapping. Jadi, ketika waktu kuantum habis, pengaturan memori akan menukar proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah bebas. Jadi, swapping dapat juga terdapat dalam penjadwalan berbasis prioritas atau priority scheduling. Untuk backing store, disk cepat yang cukup besar untuk menampung salinan semua gambar memori untuk semua pengguna. Jadi harus memberikan akses langsung ke gambar memori ini. Untuk teknik rollout dan roll-in, jadi teknik ini menggunakan algoritma berbasis prioritas, di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka proses memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Jadi saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Jadi bagian utama dari waktu swap adalah waktu transfer. Total waktu transfer berbanding lurus dengan jumlah memori yang ditukar. Sistem mempertahankan ready queue untuk proses yang siap dijalankan yang memiliki gambar memori pada disk. Apakah proses pertukaran perlu ditukar kembali ke alamat fisik yang sama? Jadi semua itu tergantung pada metode pengikat alamat, ditambah pertimbangan input output ke atau dari ruangan memori proses. Jadi versi swapping yang dimodifikasi dapat ditemukan di berbagai sistem. Contohnya Unix, Linux, dan Windows. Swapping biasanya dinonaktifkan, dimulai jika lebih dari ambang batas jumlah memori yang dialokasikan. Dinonaktifkan lagi setelah permintaan memori berkurang di bawah ambang batas. Jadi di sini saya akan menjelaskan skema mengenai swapping. Pada umumnya proses yang di swap out akan menukar kembali ke ruangan memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran membutuhkan sebuah backing storage. Bila CPU stakeholder memutuskan untuk mengeksekusi proses operating system, yaitu dengan memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori atau tidak. Jika tidak dan tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di memori dan swap in proses tersebut. Konteks switch time including swapping. Jika proses selanjutnya untuk memakai CPU tidak ada dalam memori, perlu menukar proses dan menukar proses target. Jadi waktu pengalihan konteks dapat sangat tinggi. Proses 100 MB swapping ke hard disk dengan kecepatan transfer 50 MB per detik. Jadi tukar waktu 2000 milidetik ditambah swap dalam proses berukuran yang sama. Jadi total waktu saklar komponen swapping konteks 4000 milidetik atau 4 detik. Jadi dapat mengurangi ukuran memori yang ditukar dengan mengetahui berapa banyak memori yang benar-benar digunakan. Jadi untuk panggilan sistem untuk menginformasikan operating system tentang penggunaan memori melalui request memory dan release memory. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh lainnya. Sebuah proses pengguna memiliki ukuran 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara yang berupa hard disk memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detiknya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam ruangan memori yang menghasilkan adalah 250 milidetik dengan cara 5000 kilobit dibagi dengan 20.000 kilobit per detiknya. Jadi perhitungan di atas belum termasuk waktu latensi.
Sehingga jika kita asumsikan waktu latensi sebesar 2 milidetik, maka waktu swap adalah sebesar 252 milidetik. Oleh karena terdapat dua kejadian di mana satu adalah proses pengeluaran sebuah proses dan satu lagi adalah proses pemasukan proses ke dalam memori. Maka total waktu swap adalah 252 ditambah 252 yang menghasilkan 504 milidetik. Konteks beralih waktu dan swapping. Jadi kendala lain pada swapping adalah input output yang tertunda. Jadi tidak dapat ditukar keluar karena input output akan terjadi pada proses yang salah. Atau selalu transfer input output ke ruangan kernel lalu ke perangkat input output kembali. Yaitu dikenal sebagai buffering ganda. Swapping standar tidak digunakan dalam sistem operasi modern. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa.